Bung Karno itu dari dulu menggadang-gadang bahwa dengan 10 pemuda itu akhirnya bisa mengguncangkan dunia. Mana sih pemuda yang mau bekerja gitu loh? Mana sih pemuda yang mau memberikan manfaat untuk negara tentunya? Tapi ya dari 10 yang beliau bicarakan itu ya bisa dikatakan hanya baru beberapa persennya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Hidayati di Bicara Fakta, menyajikan data, mengeja logika. Dan pada kesempatan kali ini saya kedatangan langsung oleh Mbak Lesti Putri Utami SHMKN ya Mbak ya, selaku anggota DPRD Provinsi Lampung. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan berbicara santai mengenai aktualisasi dan juga Bulan Bung Karno begitu Mbak, bagi pemuda itu nanti begitu. Nah, bagaimana nih Mbak Lesti kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah, baik, sehat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah ya Mbak ya. Ini berarti dari rumah atau dari mana? Iya, rumah sih, sambil santai hari ini karena hari ini terakhir anak-anak ujian juga di rumah, jadi sambil ngecek tadi pagi masih urus anak-anak dulu. Ya, jadi selain aktif di luar juga harus keluarga ya Mbak ya. Iya benar, yang utama juga. Oke, baik. Kalau ngomongin soal bulan Juni nih Mbak, ini kan juga kemarin kita baru saja memperingati hari lahirnya Pancasila. Begitu. Namun bukan hanya diperingati sebagai hari lahir Pancasila, tetapi bulan Juni juga disebut-sebut sebagai bulannya Bung Karno. Kalau boleh tahu kenapa sih Mbak bulan Juni ini bisa disebut sebagai bulan Bung Karno? Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya dari historinya kita sudah tahu sekali ya, sejarah panjangnya. Mungkin disebut pertama dari histori dari personalnya Bung Karno sendiri yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Dia juga dikatakan putra sang fajar. Jadi 66 itu buat historinya Soekarno sendiri itu memang ada makna gitu ya, ada memang arti yang mendalam sekali. Tanggal 6 bulan 6 1901 lahir di setengah 6 pagi gitu. Serba 6 semua. Jadi emang pas sekali di bulan Juni, dan kebetulan ternyata wafatnya beliau juga pada tanggal 21 Juni 1970 ya. Jadi sama-sama di bulan Juni. Lalu karena beliau bisa dikatakan sebagai bapak bangsa, proklamator pada lahirnya Pancasila pada tanggal 1 itu juga beliau juga kan yang mendelegasikannya, yang istilahnya memberitahukan Pancasila itu apa sebagai ideologi, falsafah bangsa dan segala macamnya. Jadi memang bisa dikatakan dari 3 histori itu saja sudah menjadi paten lah untuk Juni ini bisa dikatakan sebagai bulannya Bung Karno. Benar. Kalau Mbak sendiri memaknai arti bulan Bung Karno bagi Mbak pribadi itu seperti apa Mbak? Iya, bulan Bung Karno buat saya memang karena historinya panjang, sejarahnya panjang, dan terutama juga Soekarno itu menjadi panutan, mentor buat saya tentunya sebagai ideologis, memang melihat karakternya beliau juga, ya memaknainya ya dengan cara kehidupan sehari-hari seperti apa. Lalu banyak juga sih sebenarnya yang bisa kita bawa memaknai daripada hasil-hasil kerja kerasnya beliau. Apalagi sekarang juga kerja keras sekarang yang memang kita bisa dedikasikan di bulan Bung Karno ini tentunya juga berkaitan dengan kerja nyata daripada anggota DPRD Provinsi Lampung sendiri. Bagaimana di masa pandemi COVID ini juga bulan Bung Karno ini bisa terus kita maknai dengan baik gitu, bisa kita implementasikan, bisa kita hayati, dan tentu kita realisasikan ke masyarakat tentunya. Jadi bukan hanya sekedar seremonial saja bukan ya. Nah kan selain ada faktor historis, kemudian juga kan ada ini ya Mbak,
Bung Karno itu dari dulu menggadang-gadang bahwa dengan 10 pemuda itu akhirnya bisa mengguncangkan dunia. Namun apakah itu sudah sesuai dengan pemuda seperti sekarang? Apakah ini sudah sesuai nih dengan cita-cita Bung Karno dulu, Pak? Gimana Mbak melihat hal itu? Sebenarnya memaknai dengan bahasanya beliau itu sungguh panjang juga ya, apalagi dengan di era tahunnya sekarang dengan teknologi yang semakin berkembang, pesat, semakin baik, semakin kita bisa dikatakan ya teknologi ini mau memakan usangnya waktu lah gitu ya. Jadi lebih kepada mana sih pemuda yang mau bekerja gitu loh, mana sih pemuda yang mau memberikan manfaat untuk negara tentunya. Tapi ya dari 10 yang beliau bicarakan itu ya bisa dikatakan hanya baru beberapa persennya saja. Jadi sebenarnya kita juga memang harus mengerti bagaimana falsafah, bagaimana histori negara tentunya Indonesia ini dibentuk. Alhamdulillah Indonesia di umur yang hampir 76 tahun ini semoga akan terus bisa jaya dan abadi dengan tentunya memiliki ideologi yang memang jelas, yaitu Pancasila tadi, memang dilahirkan oleh pemikiran-pemikiran daripada Bung Karno sendiri. Oke, baik. Nah, jadi memang dari 10 pemuda yang diharapkan itu memang belum semuanya ya Mbak ya, belum semuanya begitu. Nah, kemudian apakah ini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi, mungkin karena adanya intoleransi, kemudian ada benturan-benturan dari berbagai pihak. Ini mempengaruhi atau gimana nih Mbak? Sangat-sangat pasti mempengaruhi. Kalau kita bisa lihat ya mungkin kita harus banyak memaknai juga tadi dari Pancasila itu ya. Jadi kayak Pancasila itu sebenarnya kita harus menghayatinya tentunya. Yang kedua kita harus mengamalkannya. Yang ketiga pasti kita harus mengamankannya. Nah inilah bentuk posisi ketiga itu yang mungkin kita harus pahami secara garis besar. Mengamankan dari gangguan-gangguan, misal ideologi-ideologi yang sekarang mungkin berkembang, dari ideologi-ideologi toleransi, intoleransi, religiusnya. Harusnya pemuda-pemuda ini harus paham sekali gitu bagaimana sih memang Pancasila itu sebagai falsafah dan untuk benar-benar bisa kita hayati di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi ada 3 poin ya, ada 3 poin. Yang pertama tadi adalah mengamati atau kita menghayatinya. Yang kedua kita mengamalkannya. Dan yang ketiga kita harus mengamankannya. Gitu. Iya benar. Nah, berarti kalau misalnya kita kelucutin nih satu persatu, dari yang pertama mengamati dulu. Mungkin dilihat dulu kali ya Mbak ya. Apa sih historinya Pancasila itu? Bagaimana sih Bapak Bangsa, Bapak Soekarno dan Bung Hatta dan teman-teman sejarah lainnya itu bisa menumbuhkan Pancasila itu, melahirkan Pancasila itu. Nah, tapi sebelum kita ke fase yang kedua ya, ini fase mengamalkan. Tapi di fase mengamati saja banyak dari kita, khususnya para pemuda ya Mbak ya, itu yang belum mengamati secara benar begitu, atau mungkin ada tipsnya Mbak untuk mengamatinya, karena kan ya mungkin selain dari sekolah, atau kita juga harus mungkin baca bukunya juga, atau seperti apa Mbak? Benar. Iya, sebenarnya tadi saya bilang dalam kehidupan sehari-hari ini kita tuh harus mengerti asal muasal daripada Indonesia, asal muasal daripada negara kita. Falsafah-falsafah yang dibentuk lahirnya sendiri Pancasila. Yang pertama ya pastinya kita pernah belajar itu di sekolah dasar, di SMP, SMA setingkat sampai ini pasti ada pelajaran namanya PPKN gitu ya, PKN, kewarganegaraan gitu ya kalau sekarang. Pasti paling tidak histori-histori itu tuh yang harus kita dalami dulu. Oh, kita maknai dulu. Oh, seperti ini loh, seperti ini. Nanti itu akan terbawa sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Di luar daripada itu juga kita bisa baca-baca buku. Apalagi sekarang internet bisa mengakses di mana-mana. Sebenarnya banyak sekali sih yang bisa dipermudah. Tapi bagaimana cara pemuda itu sendiri, intinya mau untuk niat dulu mencari latar belakang histori daripada Bung Karno sendiri atau Pancasila. Jadi perlu kesadaran dulu. Iya, kesadaran dulu daripada kaum milenial dan pemuda. Nah, sadarnya ini sendiri harus memang tumbuh dari diri sendiri sih Mbak, atau memang perlu dipaksakan nih untuk disadarkan? Enggak, sebenarnya kalau bisa dibilang dipaksakan tuh juga enggak. Tapi sebenarnya memang ini adalah pekerjaan rumah dari setiap elemen masyarakat, elemen pemerintahan dan semua ya.
Saya mungkin agak bercerita sedikit. Iya, kalau di DPRD Provinsi Lampung, alhamdulillah kami memang ada program yang namanya sosialisasi ideologi kebangsaan dan PIP, yaitu tentang pendalaman daripada ideologi Pancasila sendiri. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu cara kami, cara daripada anggota dewan, cara dari 85 orang di Provinsi Lampung ini untuk terus bisa menumbuhkan rasa cinta kepada NKRI tentunya, dan menumbuhkan rasa ingin tahu Pancasila itu apa, NKRI itu apa, Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa, dan Pancasila tentunya yang paling memang utama. Jadi sebenarnya itu sih. Jadi sekarang itu tadi ya, karena termakan oleh waktu, termakan oleh teknologi, mungkin pemuda-pemudi ini kayak Pancasila itu cuma sekenanya aja deh gitu, setaunya aja, harusnya memang harus lebih agak memahami dan memaknai itu. Nah, tertarik dengan ini Mbak, kegiatan sosialisasi tadi, itu kegiatannya rutin atau gimana Mbak? Itu rutin kami lakukan sebulan sekali. Di ini, daerah-daerah? Di daerah pemilihan tentunya. Sebenarnya itu memang adalah salah satu kegiatan juga sebenarnya untuk lebih ada pertanggungjawaban daripada kami sebagai anggota dewan juga untuk bisa mensosialisasikan PIP atau wawasan kebangsaan itu, dan pastinya tentunya untuk terus bisa silaturahmi juga sama masyarakat. Biar semakin dekat juga ya dengan masyarakat. Kalau kemarin-kemarin saat pemilihan cuman pahamnya taunya gitu doang, pas sekarang oh iya ada program loh yang memang berkenaan juga dengan masyarakat. Tapi memang akhirnya masyarakat antusias sekali loh. Maksud saya di luar daripada pemuda, di luar daripada aparatur desa, masyarakat sekelas ibu-ibu pun juga akhirnya senang gitu loh, ya kan, senang karena oh ternyata memang Pancasila itu harus benar-benar kita hayati dan kita maknai gitu. Ya, karena memang butuh ini ya Mbak ya, edukasi secara langsung. Nah itu kan setelah ada proses pengamatan, kemudian selanjutnya adalah mengamalkan. Nah untuk mengamalkannya sendiri sejauh ini Mbak ini ngelihatnya gimana Mbak? Apakah sudah sesuai atau bagaimana? Iya, memang sebenarnya kalau mengamalkan itu dilihat dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada ya. Memang Pancasila itu juga terbentuk kan secara hierarki dan sistematis. Dari sila pertama sampai sila kelima itu memang sudah melingkupi lingkupnya adalah ini kehidupan kita memang ada diatur di dalamnya. Dari urusan religius, dari urusan keadilan, kemasyarakatan, ya kan, semuanya memang sudah ada di dalamnya. Bagaimana bahasanya Mbak Nisa tadi adalah sudah ada belum sih pengamalan itu? Ya kita bisa lihat nilai dan norma kehidupan dari masyarakat kita. Tentunya sekarang ini Indonesia tetap berbudaya, berkepribadian dalam berbudaya gitu ya, dalam budaya. Jadi memang bisa kita lihat nilai dan norma itu tentu masih terus dipakai oleh masyarakat, dan tentunya pastinya kita juga nggak lelah-lelah mengedukasi, mensosialisasikan bagaimana nilai dan norma itu harus tetap dipakai, harus tetap jangan sampai tergerus oleh teknologi itu sendiri gitu. Jadi emang harus terus dikawal begitu. Dikawal. Nah, kalau dari Pancasila sendiri itu kan terdapat 5 sila. 5 sila. Nah, dari 5 sila itu sendiri Mbak, ada nggak sih Mbak salah satu sila atau beberapa sila mungkin yang terlihat sudah mulai kendur atau sudah mulai luntur di kalangan masyarakat Indonesia? Dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Kalau sila pertama itu sebenarnya kita nggak bisa masuk terlalu jauh ya ke dalamnya, karena itu urusan rohani dan religius seseorang, personalnya, iya, dari keyakinan seseorang ke Tuhannya gitu. Kalau saya lihat sih mungkin masyarakat menilai juga ya di sila kelima sepertinya. Kadang-kadang rasa adil untuk satu orang yang ini dengan rasa adil satu orang yang ini tuh belum tentu sama kan. Jadi memaknainya itu gue udah dapat nih, lo belum dapat gitu kan. Tapi sebenarnya ya adil nggak adil itu ya tergantung kita gitu ya. Cuman sekarang ini mungkin masyarakat ngerasa sebenarnya arah pembicaraan saya tuh lebih kepada mungkin pembangunan infrastruktur yang ada dan segala macam yang mungkin banyak belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi ya tahapan-tahapan itu yang masih terus harus dibangun oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat juga tentunya. Jadi lebih ke sila yang terakhir ya Mbak ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalkan
keadilan sosial ini menjadi sesuatu yang sudah mulai luntur atau perlu dikuatkan lagi begitu. Jadi ini menjadi salah satu sila yang memang penting untuk dikuatkan kembali. Sekali, ya. Iya, harus menjadi pekerjaan rumahnya semua sih, semua stakeholder, semua pemerintah, masyarakat juga harus ikut terjun langsung di dalamnya tentunya. Jadi ini memang menjadi sesuatu yang urgent untuk saat ini ya Mbak ya? Iya. Atau itu untuk jangka panjang Mbak? Pastinya jangka panjang. Namanya Pancasila itu nggak bakal mati. Semua harus terus Indonesia berdiri ya berarti harus ada Pancasila gitu aja. Makanya tadi saya bilang harus dihayati, diamalkan dan diamankan. Nah, yang masalah pengamanannya ini kadang-kadang yang mungkin bisa dikatakan ya itu menjurus juga dalam hal-hal keadilan sosial tadi. Begitu. Jadi memang pemerintah juga gencar ya sekarang ini ya. Gencar sekali. Nah ini juga kemudian kan itu juga dihususkan untuk para aparat yang di atas kalau soal KPK tadi begitu. Kemudian kalau pengamanan yang dilakukan untuk para masyarakat yang di bawah seperti saya inilah misalkan itu gimana tuh Mbak? Pengamanan untuk masyarakat, masyarakat biasa. Ya mungkin salah satunya yaitu dia tanggung jawab bersama, misalnya tanggung jawab daripada pemerintah juga sekelas legislatif, sekelas eksekutif untuk bisa sama-sama menggencarkan masalah sosialisasi daripada Pancasila dan wawasan kebangsaan itu sendiri. Yang tentunya yang pastinya juga ada niatan tersendiri juga dari pemuda, intinya pengen tahu dulu deh itu gimana sih kehidupan berbangsa dan bernegara ini, apa sih yang bisa gua buat gitu, apa sih yang bisa gua lakukan khususnya untuk negara gitu. Nah kalau untuk pemuda sendiri selain tadi harus sadar, harus mengamati juga, mengamalkan juga begitu. Lalu untuk pemuda sendiri gimana sih Mbak biar sesuai dengan cita-cita Bung Karno sendiri? Sebenarnya kalau cita-cita Bung Karno itu sebenarnya sudah lingkupnya ada di dalam Trisakti itu ya. Jadi Trisakti itu kan intinya berpolitik, yang patut, lalu ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan gitu. Ya bagaimana tentunya pemuda ini terus bisa mengamalkan daripada Trisakti itu sendiri. Yang pertama tadi pemuda jangan cuma diem aja, tapi juga harus paham sekarang dalam kegiatan-kegiatan politik yang ada di paling tidak setingkat pemerintah. Istilahnya setingkat pemerintah desanya, setingkat pemerintah kelurahannya, iya. Lalu baru bisa masuk ke dalam urusan pemerintah kabupaten dan provinsinya atau setingkat di atasnya. Lalu ada kegiatan ekonomi, mau nggak mau kalau ekonomi dalam urusan rumah tangga juga pasti ekonomi itu terus berlangsung terus-terusan ada. Lalu berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, dalam kebudayaan ini adalah kita sepersonal pribadi harus memiliki jangan melupakan kebudayaan yang memang berkebudayaan timur tadi, Indonesia yang memiliki banyak khas-khas tentunya. Kita toleransi tinggi terhadap masyarakat, terus kita juga termasuk masyarakat yang religius, dan kita harus terus menggalakkan juga persatuan dan kesatuan, tentunya itu sih. Jadi memang Trisila itu tadi ya sudah digadang juga sama Bung Karno sejak dulu begitu. Apa yang gue lakuin ya udahlah buat personal gue aja sendiri gitu. Terserah deh orang mau bilang apa. Nah itu dia yang susah banget sekarang ini kita galakan tuh itu niatan daripada pemuda-pemudi ini mau istilahnya bisa bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu. Sekarang kan sangat amat dimudahkan ya. Dikit-dikit bangun tidur juga langsung yang diingat adalah handphone, ngebuka internet, ngebuka medsos segala macam. Jadi lebih ke situ sih. Jadi kayaknya kalau bisa dikatakan mungkin miliaran orang pun belum ada yang tentunya pasti seperti Soekarno. Jadi kalau sekarang masih ya dalam rangka mencari atau menumbuhkan. Iya, menumbuhkan Soekarno yang baru. Lebih begitu. Kepada menumbuhkan rasa cinta intinya kepada negara, bahwa terdahulu Bapak proklamator kita pada para pendiri bangsa kita itu amat susah gitu loh membangun bangsa negara Indonesia ini tentunya. Jadi untuk aktualisasi bagi pemuda sendiri Mbak di bulan Bung Karno ini dirasa belum maksimal begitu belum ya Mbak? Belum maksimal tentunya, tapi kan ini adalah cara proses dan pembelajaran tentunya. Sebenarnya nggak bakal pernah ada maksimalnya, makanya tergantung daripada kita juga memaknainya itu sendiri. Tetapi bagaimana niatan dan keinginan kita sendiri itu untuk bisa istilahnya mengamalkan daripada
apa namanya, hasil buah jerih payah daripada pendiri bangsa Bung Karno tentunya. Apa yang sudah digagaskan? Iya, ya gagas-gagasan dan ide-ide dia tentunya beliau.